daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas Terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran Universitas Terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas Terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran Universitas Terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang.
memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas terbuka, making higher education open to all. Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran universitas terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas terbuka, making higher education open to all. Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini.
Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas Terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran Universitas Terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas Terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran Universitas Terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas terbuka, making higher education open to all. Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran universitas terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan, seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas terbuka, making higher education open to all. Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran universitas terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan, seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran.
ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas terbuka, making higher education open to all. Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran universitas terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas terbuka, making higher education open to all.
Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas Terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran Universitas Terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional. Serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah utama bagi banyak orang dalam mengembangkan diri dan peningkatan karir di era digital yang berdampak pada gaya hidup. Universitas Terbuka hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Sistem yang terbukti efektif meningkatkan daya jangkau dan pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem pembelajaran Universitas Terbuka memungkinkan para mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan terbuka dengan beberapa keuntungan seperti waktu pendaftaran yang terbuka sepanjang tahun, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk terlambat melakukan pendaftaran. Ruang, waktu, dan tempat yang fleksibel bagi mahasiswa. Hal ini sangat berguna bagi para mahasiswa yang tetap ingin mengembangkan wawasannya dimanapun dan kapanpun. Materi ajar cetak maupun digital yang mudah diakses di seluruh pelosok Indonesia dan mancanegara. Memberi kesempatan kepada segala golongan dan usia yang siap belajar untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya di segala bidang. Memiliki 39 kantor regional di seluruh Indonesia dan pusat layanan luar negeri yang selalu siap mendukung kegiatan operasional dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik nasional dan internasional.
serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti UT Radio, UT TV, layanan bantuan belajar, hingga perpustakaan yang dapat diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan lebih dari 35 program studi sarjana dan program pasca sarjana. Universitas terbuka, making higher education open to all. Dengan tuntutan era digital yang semakin pesat, memacu kita untuk terus meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dan mampu menunjang produktivitas. Namun, perkembangan yang kian padat tersebut perlu diimbangi dengan solusi pembelajaran yang efektif dan modern yang mampu mengimbangi rutinitas masyarakat masa kini. Sebuah sarana yang mampu mengatasi keterbatasan tempat dan waktu yang menjadi masalah. Enggak, itu maksudnya kebaliknya kebalik, enggak ya? Halo Pak Dekan. Sehat Pak Dekan? Alhamdulillah. Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, yang terhormat Direktur UT Bandung, yang terhormat Ibu dan Bapak Staf UT Bandung, yang kami banggakan mahasiswa UT Bandung yang berbahagia, kami ucapkan selamat bergabung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Penyayang, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara e-lecturing atau kuliah umum melalui daring bersama Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Salam dan berkahnya semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi pemberi suri tauladan dan rahmat bagi seluruh alam. Sebelumnya, kami informasikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu himne Universitas Terbuka. Yang ketiga, sambutan Direktur UT Bandung. Yang keempat, kuliah umum bersama Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Yang kelima, kesimpulan oleh moderator. Dan yang keenam, penutup. Baiklah, Ibu dan Bapak, mari kita mulai acaranya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti oleh seluruh peserta. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan lagu himne Universitas Terbuka, diikuti oleh seluruh peserta. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sambutan Direktur UT Bandung yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Enceng MSI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, Bapak Dr. Agus Santosa, MSI. Yang saya hormati staf UPWJ UT Bandung yang juga bergabung dalam acara ini. Yang saya banggakan para mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, khususnya yang berada di wilayah kerja Universitas Terbuka Bandung. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini, pada siang ini, kita bersama ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertatap muka meskipun secara virtual dalam rangka pelaksanaan kegiatan kuliah umum khusus bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Bandung ini. Teman-teman mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang saya banggakan, kegiatan ini sengaja kami laksanakan dalam rangka mengawali proses pembelajaran pada masa atau semester 2022. Harapannya sudah barang tentu kita bersama bisa menyamakan persepsi, bisa menyamakan langkah kita ke depan ketika saudara-saudara menuntut ilmu atau meningkatkan keahlian atau meningkatkan kualifikasi pendidikan pada
program-program studi yang ada di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi. Seperti kita maklumi bersama bahwa semua mahasiswa dari berbagai jenjang pada saat ini umumnya dituntut agar output atau luaran dari satu jenjang pendidikan itu minimal ada 4 komponen atau 4 aspek yang perlu saudara-saudara capai dari yang dimulai dari semester pertama nanti sampai semester akhir di program-program studi yang ada di FST. Yang pertama, sudah barang tentu teman-teman mahasiswa harus kami bekali dengan knowledge atau pengetahuan. Artinya saudara-saudara harus menguasai pengetahuan yang cukup, yang layak, yang memadai dari Universitas Terbuka ini. Yang kedua, saudara-saudara juga harus memiliki sikap, harus memiliki tata nilai, harus memiliki dan melaksanakan norma-norma, khususnya etika akademik yang kita drive atau kita transfer melalui berbagai mata kuliah yang ada di program studi masing-masing. Yang ketiga, saudara-saudara juga harus memiliki keterampilan umum yang sudah barang tentu diperoleh nanti dari mata kuliah yang disajikan dari masing-masing program studi. Dan sudah barang tentu di samping keterampilan umum, saudara-saudara juga harus memiliki keterampilan khusus sesuai dengan substansi atau sesuai dengan esensi dari masing-masing prodi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Keempat hal inilah yang mari sama-sama kita renungkan ulang sehingga setiap proses pembelajaran, setiap proses atau di akhir perkuliahan atau di akhir studi di prodi-prodi yang ada di FST ini bisa saudara-saudara capai. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon sekali kita melangkahkan kaki untuk menempuh berbagai program studi yang ada di lingkungan FST ini, maka 4 hal itu tadi yang perlu saudara-saudara camkan sebaik-baiknya. Saudara harus memiliki penguasaan pengetahuan yang memadai, saudara harus memiliki sikap dan tata nilai yang baik dan benar, saudara harus memiliki keterampilan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Nah, dalam kaitan dengan itulah, sekali lagi, kami berusaha untuk membekali saudara-saudara agar memiliki 4 komponen sebagaimana tadi saya sebutkan. Terima kasih kepada Pak Dekan FST yang telah meluangkan waktu untuk memberikan satu wawasan yang komprehensif barangkali kepada mahasiswa kita bersama, semata-mata sekali lagi untuk lebih membulatkan tekad masing-masing mahasiswa sehingga tujuan kita bersama dalam rangka mempersiapkan generasi yang akan datang bisa tercapai dengan baik. Perlu juga kami informasikan kepada Pak Dekan dan juga kepada saudara-saudara mahasiswa, ini adalah awalan ya. Insya Allah ke depan kita akan lebih
menukik lagi ke masing-masing prodi, sehingga ada sinergi antara kebijakan umum dari pimpinan fakultas dengan berbagai program studi yang ada di FST dan program-program kemahasiswaan yang kami canangkan di UT Bandung ini. Pak Dekan, kami siap, insya Allah kita bisa berkolaborasi untuk terus memelihara program-program yang baik yang dicanangkan oleh fakultas, dalam hal ini Fakultas Sains dan Teknologi, dengan mahasiswa-mahasiswa FST yang ada di wilayah kerja UT Bandung ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Dekan untuk waktunya, kesempatannya untuk di tengah-tengah kami yakin kesibukan beliau yang sangat padat. Dan terima kasih juga kepada semua mahasiswa FST yang juga berkesempatan mengikuti kuliah umum ini. Anggaplah ini adalah kuliah perdana bagi saudara sebelum mengikuti kuliah baik nanti yang modus tatap muka yang diganti dengan web atau tutorial online yang insya Allah akan dimulai tanggal 28 September yang akan datang. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Pak Dekan dan semua mahasiswa FST di wilayah kerja UT Bandung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kuliah dimulai, Ibu dan Bapak simak materinya dengan baik dan bisa mempersiapkan pertanyaan. Untuk penanya terbaik akan mendapatkan souvenir menarik dari UT Bandung. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir kuliah umum, linknya dapat dilihat di kolom chat. Dan untuk Ibu Bapak yang ingin memperoleh sertifikat, peserta wajib mengisi feedback pada link yang akan di-share di akhir kegiatan. Baiklah, kita mulai kuliah umum bersama Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Dr. Agus Santoso, MSI, yang akan dipandu oleh Bapak Angga Sucitra Hendrayana, SE MSI, sebagai moderator. Dipersilahkan. Terima kasih Ibu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Santoso, MSI, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, sebagai narasumber kuliah umum pada sesi siang hari ini, serta para mahasiswa FST UT, khususnya UT Bandung, dimanapun Anda berada. Saya, Angga Sucitra Hendrayana, sebagai moderator, akan memandu jalannya kuliah umum pada siang hari ini. Sebelumnya, saya akan menyapa serta akan menyampaikan profil narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Pak Dr. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak, yang mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan. Baik, berikut profil beliau. Nama Dr. Agus Santoso, MSI, tempat tanggal lahir Indramayu 17 Februari 1964. Alhamdulillah dari Jawa Barat. Latar belakang pendidikan beliau S1 Statistika Universitas Terbuka, S2 Statistik dari IPB, kemudian S3 Pengukuran Pendidikan dari UNY. Selanjutnya beliau sudah berkiprah di Universitas Terbuka dari mulai tahun 1993 di Prodi Statistik. Beliau dari 2012 sampai dengan 2015 merupakan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UT. Tahun 2015 sampai dengan 2017 merupakan Direktur UT Malang. Dan semenjak 2017 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Sains
dan Teknologi Universitas Terbuka. Selanjutnya, mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Agus Santoso, MSI. Kami persilahkan. Terima kasih, Mas Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Universitas Terbuka Bandung, Bapak Enceng, sahabat kami. Yang saya hormati pula jajaran pimpinan di Bandung, para penanggung jawab bidang registrasi dan ujian, juga penanggung jawab atau koordinator BBLBA, juga seluruh staf PBJJ UT Bandung, yang berbahagia dan yang saya cintai, para mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi dari 9 program yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, baik itu jenjang strata 1, sarjana maupun jenjang S2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia sehat sama ya di tengah-tengah wabah pandemi yang belum mereda ini. Alhamdulillah kami masih diberikan kesehatan, masih diberikan perlindungan oleh Allah, sehingga kita pada siang hari ini dapat bersama-sama bersilaturahim, bisa menghadiri acara yang digelar oleh UT Bandung, yakni kuliah umum dari 4 fakultas yang rencananya digelar pada hari ini dan pada hari besok, hari Minggu. Bapak Ibu dan para peserta, juga para mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang saya cintai dan yang saya banggakan, kami awalnya bingung ini mau kuliah umum ini seperti apa gitu ya. Namun kami mencoba kemudian meng-create ya suatu paparan terkait dengan ya pengenalan sepilas mengenai Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Karena tadi betul Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa nanti juga akan ada sesi-sesi berikutnya di kemudian hari mengenai terkait dengan yang khusus-khusus, misalnya menghadirkan narasumber dari program studi dan lain sebagainya. Dan insya Allah juga dari program studi perencanaan wilayah kota nanti sore itu secara khusus akan mengundang mahasiswanya dari seluruh Indonesia dan di luar untuk silaturahim, perkenalan bagaimana tata cara pembelajaran di program studi perencanaan wilayah kota. Dan ke depan insya Allah juga mungkin dari prodi-prodi lain juga akan menyapa secara khusus para mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi masing-masing program studi. Mohon izin Mas Angga, saya akan memaparkan Ini bisa kelihatan? Sudah Pak, ya. Sudah kelihatan ya Mas Angga ya. Bismillah. Jadi kami akan sampaikan kepada para mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, mahasiswa baru khususnya, mengenai tentang sekilas tentang fakultas kami, fakultas Anda sekalian, yakni Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi Fakultas Sains dan Teknologi itu dulunya itu bernama Fakultas MIPA, Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam. FMIPA itu ada sejak UT berdiri, sejak UT diresmikan oleh Bapak Presiden tanggal 4 September tahun 1984, 36 tahun
lalu, yang saat itu FMIPA baru menawarkan program jenjang S1 untuk prodi atau program studi statistik dan matematika. Nah, namun dengan berjalannya waktu berkembang atau muncul atau kami menawarkan prodi-prodi yang baru. Sehingga sampai saat ini ada 7 prodi jenjang S1 yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, dan ada 2 jenjang magister. Jenjang prodi S1 yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, yang pertama adalah statistika, kedua matematika, ketiga biologi, keempat teknologi pangan, kelima agribisnis, ketujuh perencanaan wilayah kota, dan terakhir tahun 2019 semester 1 baru kami buka menawarkan kepada masyarakat, yaitu program studi sistem informasi. Nah, untuk jenjang strata 2 atau magister, kami memiliki program studi manajemen perikanan dan program studi studi lingkungan, magister studi lingkungan jenjang S2 yang baru kami tawarkan di semester ini, di tahun 2020 semester 2 ini. Para mahasiswa yang berbahagia, nanti bisa Anda melihat-lihat web kami, yaitu di FST UT AC.id. Di sana insya Allah lengkap informasinya terkait dengan program studi. Nah, apa visi misi dari fakultas kami? Visinya adalah untuk menjadi fakultas yang unggul di bidang sains dan teknologi melalui sistem PTTJJ atau sistem pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh. Jadi menjadi fakultas unggul di bidang sains dan teknologi melalui sistem pendidikan tinggi dan jarak jauh. Misinya apa? Misinya itu kita kita tidak terlepas dari tridharma perguruan tinggi, yakni ada pendidikan pengajaran, ada penelitian, dan ada pengabdian kepada masyarakat. Yang kita jabarkan menjadi pendidikan pengajaran yang pertama adalah misinya menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas di bidang sains dan teknologi yang relevan dengan pembangunan nasional melalui sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Ini berkaitan dengan tridharma yang pertama, yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi untuk seluruh warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, mengkaji, mengembangkan, dan memanfaatkan berbagai hasil kajian di bidang sains dan teknologi yang berkualitas. Ini terkait dengan tridharma yang kedua, yaitu tentang penelitian. Ketiga adalah menyebarkan dan menerapkan hasil kajian sains dan teknologi untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. Ini kaitan dengan tridharma ketiga, yaitu tentang pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini tujuannya. Saya kira kita lewat saja. Tujuannya itu untuk mencapai misi dan misi untuk mencapai visi. Nah, struktur organisasi yang ada di kami, ada yang paling tinggi adalah dekan, ya di fakultas itu dekan. Kemudian dekan dibantu oleh wakil dekan, 3 wakil dekan. Wakil dekan 1 itu tentang bidang akademik. Wakil dekan 2 itu bidang keuangan dan umum, jadi tentang keuangan dan umum, tentang SDM dan sebagainya. Kemudian wakil dekan 3 itu tentang kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, dulu waktu sebelum berubah nama nomenklatur menjadi FST, dulu FMIPA, itu kita mempunyai 3 jurusan, yaitu jurusan statistik, matematik, sama biologi. Namun karena ada beberapa prodi yang kemudian berkembang dan tidak tepat kalau misalkan salah satu prodi itu menginduk kepada jurusan tertentu, maka kami usulkan untuk merubah nama nomenklatur fakultas menjadi dari FMIPA menjadi FST. Dan ini sudah
diwacanakan sejak tahun 2013 oleh dekan terdahulu sebelum kami. Ya. Jadi sekarang tetap ada 3 jurusan, namun jurusannya itu jurusan teknik, membawai program studi perencanaan wilayah kota, program studi sistem informasi, dan program studi lingkungan, S2. Kemudian program MIPA itu membawai program studi statistik untuk jenjang S1 atau sarjana, kemudian prodi matematika dan prodi biologi. Kemudian yang ketiga adalah jurusan pertanian. Jurusan pertanian itu ada prodi agribisnis, jenjang strata 1 atau sarjana, kemudian prodi teknologi pangan, sama jenjang strata 1 atau sarjana, kemudian yang ketiga adalah program studi magister manajemen perikanan, jenjang S2. Nah, kami disupport oleh bagian tata usaha yang memiliki 3 kasubag, yaitu kasubag akademi kemahasiswaan, kasubag keuangan, dan kasubag rumah tangga dan sarana prasarana. Nah, untuk para mahasiswa bisa lebih detail melihat apa sih visi misi dan tujuan atau sasaran dari masing-masing program studi, bisa melalui website di FST UTHCID. Ini ada indeks PHP, ada program studi. Di sana bisa dilihat apa visi, misi, dan tujuan dan sasaran dari masing-masing program studi. Itu bisa dilihat di laman ini. Alamat kantor, email dan telepon ini bisa kami bisa berkunjung, misalnya mahasiswa ini kami ada di gedung Fakultas 2 di Jalan Cabai Raya, Pondok Cabai, Pamulang, Tangerang Selatan. Emailnya fst@kampus.uthcid, nomor teleponnya 0217490941 extension 1817. Nah, ini secara umum. Nah, kalau misalkan untuk nomor kontak, bisa para mahasiswa misalnya menemui atau pengen berdiskusi secara ini dengan para kaprodinya, para ketua program studi, ini alamat extensionnya kalau matematik itu di pesawat atau di extension 1805, statistik di 1807 dan sebagainya, sampai di sistem informasi di 1831 atau 1832. Nih, kami menyampaikan jumlah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi dari tahun 2013.1. Mohon maaf, ini kita yang dibuat grafik ini sampai 19.1. Alhamdulillah, mahasiswa yang meregistrasi pertama untuk ini kalau teman-teman UPBJJ, teman-teman penanggung jawab atau seluruh pegawai UPBJJ sangat paham. Jadi kalau semester yang ke-1 itu biasanya jumlah mahasiswa barunya sedikit gitu. Kalau semester kedua banyak karena ya terkait dengan lulusan SMA yang baru lulus, itu kaitannya di situ. Sehingga umumnya kalau semester 2 itu kita mendapatkan jumlah mahasiswa yang baru, mahasiswa barunya itu biasanya lebih banyak. Nah, ini kalau kita lihat jumlah mahasiswa yang registrasi ulang juga dari tahun 2013.1 sampai 2019.1, alhamdulillah untuk Fakultas Sains dan Teknologi ini selalu meningkat. Ini jumlah totalnya sampai tahun 2019.1, alhamdulillah sudah 6.072. Mohon maaf, ini Pak Direktur, bukan mohon maaf, di mana-mana yang namanya Fakultas MIPA atau Fakultas Sains dan Teknologi, itu mahasiswanya tidak akan mengalahkan, relatif tidak akan mengalahkan Fakultas FISIP misalnya, atau Fakultas Ekonomi, di mana-mana.
di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, ya, yang namanya mahasiswa, jumlah mahasiswa fakultas MIPA atau fakultas sains itu biasanya lebih sedikit. Dan alhamdulillah kita di tahun 2019 itu sudah mencapai 6.000-an mahasiswa. Nah, ini ya apa namanya? Kalau kita grafikkan, ini alhamdulillah grafiknya naik terus. Nah, ini tahun 2019.2, tadi 2019.1 ya, saya bikin grafiknya itu. Nah, 19.2 itu sudah mencapai 6.900, mendekati 7.000. Alhamdulillah, ini selalu naik terus. Nah, ini tahun 2020.2 yang kemarin saya ambil pada tanggal 7 September pada waktu penutupan terakhir. Ini alhamdulillah mahasiswa FST sudah 6.700-an. Jadi ini kami juga mengapresiasi teman-teman UPBJJ ya, UT Bandung, seluruh UT yang 39 plus layanan luar negeri. Alhamdulillah ini kami sangat mengapresiasi kinerja Bapak Ibu sekalian, sehingga alhamdulillah jumlah mahasiswa Universitas Terbuka secara umum meningkat terus, khususnya juga di Fakultas Sains dan Teknologi ikut juga meningkat. Ini saya yakin atas kinerja dan apa namanya teman-teman ngopeni ya kalau bahasa Jawanya, ngopeni atau memelihara mahasiswa kita, memberikan pelayanan yang sangat optimal kepada para mahasiswa kita, sehingga alhamdulillah kepercayaan masyarakat kepada Universitas Terbuka, khususnya kepada FST, ini semakin setiap semester selalu meningkat. Nah, terlihat sekali di sini yang paling banyak untuk Fakultas Sains dan Teknologi adalah program studi baru, yaitu program sistem informasi. Itu ada, kalau kita jumlahkan, mahasiswa barunya itu ada 1.177. Ini mungkin saja berubah karena sekali lagi saya ambil datanya ini pada tanggal 7 September. Jadi yang mahasiswa baru program studi sistem informasi itu ada 1.177. Kalau kita tambahkan dengan yang mahasiswa ongoing atau yang lama, yang registrasi ulang, 879 sehingga mendekati 2.000 sekian. Ya. Jumlah seluruhnya 8.690. Alhamdulillah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman, khususnya UPBJT Bandung, yang juga pastinya memberikan kontribusi terhadap kepercayaan masyarakat untuk berkuliah di fakultas kami di 7 atau 9 program studi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, ini jumlah lulusan, ini mohon maaf, ini kami belum update, masih tahun 2018, kita terus saja. Nah, IPK dari itu 2018, alhamdulillah juga rata-ratanya sudah di atas 2,5, bahkan di program studi perencanaan wilayah kota itu udah IPK-nya 3 lebih ya, 3 lebih. Nah, dan kami juga mengendaki nanti ke depan akan kami tingkatkan IPK kelulusan itu tidak hanya 2, tetapi mungkin mendekati 2,5 atau 2,75. Ini yang ahli kredit, saya lewati saja. Nah, ini jumlah dosen. Jumlah dosen yang di FST itu untuk matematik ada 12 orang, ya, yang di unit kerjanya di dalam fakultas itu ada 8, di unit di pusat, artinya staf dosen FST Prodi Matematika yang bekerja di unit operasional yang mendapat mendapat tugas tambahan di unit operasional yang di Pondok Cabe itu ada 1, yang di UPBJJ ada 3. Nah, yang 3 ini matematik setahu saya diantaranya adalah Ibu Dina Taib yang ada di UT Bandung ya. Kemudian Ibu Fatimah itu yang di UPBJJ UT Padang. Kemudian satu lagi Hartati
yang ada Ibu Hartati yang ada di UT Palembang. Kemudian yang statistika itu yang ada di fakultas ada 7 dosen, kemudian yang dipekerjakan di unit operasional ada 2 yang mendapat amanah di unit operasional di UT Pusat, yaitu Pak Timbul sebagai kapus pengujian dan satu lagi Pak Erlan yang di staf ahli Warek 3. Kemudian yang 5 ada di UPBJJ. Yang 2 ada di UPBJJ, yang 1 itu Pak Gede Suradika dari UPBJ Bali di UPBJ Pasar, yang 1 lagi di UT Surabaya. Itu kira-kira gambarannya untuk tenaga atau jumlah dosen dan unit kerjanya. Nah, ini yang sedang menempuh pendidikan ataupun yang status belajar. Ya, jadi matematika itu sudah memiliki 2 doktor, statistika memiliki 4 doktor, biologi memiliki 6 doktor, gitu ya. Jadi matematika misalnya dari 12 dosen itu doktornya ada 2, yang magisternya atau masternya ada 9, yang masih tugas belajar ada 1. Nah, ini usia. Nah, dari sisi usia, ini kita umumnya sudah senior ya, sudah senior. Artinya sudah umumnya 46 tahun ke atas. Dan jabatan fungsional, alhamdulillah ini sudah lumayan banyak yang lektor kepala, dan kami juga sekarang sedang mendorong sekitar 5-6 teman yang untuk menjadi guru besar atau profesor. Nah, ini tenaga yang supporting kita, tenaga kependidikan, ada 100 orang, ada 19 orang, ada 19 orang. Ya. Nah, ini mengenai pengembangan kurikulum. Jadi kami di Fakultas Sains dan Teknologi itu untuk mengembangkan kurikulum ada berbagai dasar ya untuk kita mengembangkan kurikulum. Nah, ini yang terakhir kita sedang sudah 2 semester ini sedang menggodok rekurikulum atau kurikulum perubahan kurikulum untuk bisa menampung atau mewadahi kebijakan Pak Menteri yang saat ini, yaitu kebijakan mengenai kampus merdeka maupun merdeka belajar, sehingga itu kita bisa nanti mudah-mudahan 2 tahun atau 3 semester ke depan, insya Allah ada beberapa program studi sudah menerapkan kurikulum baru, kurikulum 2020 yang sudah mengakomodasi kebijakan Menteri terkait dengan kampus merdeka dan merdeka belajar. Nah, ini barangkali nanti para mahasiswa juga akan lebih secara detail, secara khusus akan mendapatkan materi tentang proses operasional pembelajaran di UT itu seperti apa. Nanti tidak hanya di kegiatan OSMB, tapi di kegiatan yang lain barangkali ini juga akan disampaikan oleh teman-teman atau narasumber yang lain dari teman-teman UT Bandung. Ya, jadi yang kuning ini misalnya apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Misalnya yang kuning dari registrasi pertama, misalnya kemudian registrasi mata kuliah, membeli bahan ajar, kemudian belajar mandiri, kemudian mempelajari belajar berkelompok, tatap muka dan lain sebagainya, kemudian ikut ujian, kemudian mendapatkan nilai, keluar nilai, mendapatkan lembar kemajuan akademik dan sebagainya. Nah, ini nanti secara detail barangkali akan ada materi khusus yang akan diselenggarakan oleh UT Bandung terkait dengan materi ini, mungkin dari narasumber yang lain. Nah, mengenai suasana akademik, betul tadi disampaikan oleh
Bapak Direktur, Pak Enceng. Jadi mengenai yang kami tekankan adalah mengenai kode etik. Ya, kode etik. Kode etik itu tidak hanya untuk dosen, tutor, juga tenaga akademik, juga tenaga kependidikan, juga kode etik dari para mahasiswa. Jadi apa namanya, copy paste, kemudian kita menulis merujuk, tidak menuliskan rujukan dan sebagainya ketika nanti di kegiatan-kegiatan tutorial dan sebagainya, menjawab tugas dan sebagainya, mohon perhatikan bahwa masalah saling contek, saling copy paste hasil dari teman, kemudian dicontek untuk menjawab tugas atau menjawab hasil diskusi, mohon itu dihindarkan. Karena itu akan merugikan Anda sendiri, dan di kami ada juga aturan-aturan kalau seandainya mahasiswa melakukan kecurangan di dalam menjawab tugas, baik di dalam tutorial online maupun di dalam ujian akhir atau di dalam tugas mata kuliah dan sebagainya. Jadi kode etik ini tentang akademik itu sangat dijunjung tinggi di Universitas Terbuka. Nah, ini kebijakan akademik juga yang dari rektor, ini dari rektor terdahulu, Ibu Profesor Tian Belawati. Jadi setiap hari Jumat di kami itu diadakan English Day ya. Tapi ya mungkin ada yang berjalan, ada juga yang tidak berjalan. Mungkin kalau di UT Bandung, Mas Angga berjalan ya, Mas Angga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Bisa berjalan. Kadang kalau keplepekan kebanyakan pekerjaan ya, kadang lewat juga sama di Universitas Terbuka Pusat juga gitu ya. Tapi beberapa ada yang masih berjalan ya, untuk yang semangat, yang muda dan sebagainya. Juga yang pun masih ini. Kemudian reward yang diberikan oleh Universitas Terbuka, misalnya dosen membuat karya tulis ilmiah dan itu bisa dimuat atau dipublish dalam jurnal tertentu, jurnal internasional yang terindeks dan sebagainya, itu Universitas Terbuka berdasarkan peraturan rektor nomor 11 tahun 2017 sampai saat ini masih berlaku, jadi mendapatkan penghargaan. Jadi diusulkan untuk mendapatkan penghargaan. Jadi kalau misalkan artikelnya atau karya tulisnya itu atau karya ilmiahnya itu bisa diterbitkan atau dipublish di jurnal terindeks Scopus misalnya Q1, nah itu bisa sampai 30 juta penghargaannya. Kemudian kalau Q2 25 juta dan sebagainya. Kalau di tingkat nasional itu misalkan 10 juta, kalau Sinta 1, kalau Sinta 2 9 juta, kalau Sinta 3 8 juta, seperti itu. Nah, ini kami juga ditunjang oleh sarana prasarana. Kalau di Universitas Terbuka Pusat itu ada Universitas Terbuka Convention Center atau UTCC, ada perpustakaan, ada sarana olahraga, ada futsal, ada tenis lapangan, ada gym dan sebagainya. Kemudian ada jaringan internet, ada wisma dan lain sebagainya. Kemudian untuk dukungan dana juga kami mendorong Universitas Terbuka mendorong, mensupport dan membiayai dosen-dosen untuk meningkatkan kualitas kemampuan melalui pelatihan maupun workshop-workshop. Ya, jadi tidak hanya di kami, dosen-dosen di Universitas Terbuka di daerah pun sangat sering dilibatkan untuk meningkatkan kualitas kemampuannya, meliputi pelatihan-pelatihan maupun workshop-workshop yang biasanya dikoordinir oleh unit pengembangan profesi, yang dulu PPSDM sekarang namanya unit pengembangan profesi atau UPP.
Kemudian seminar akademik. Jadi kalau misalkan ada dosen yang ingin menjadi pemakalah di suatu seminar nasional ataupun internasional tertentu, Universitas Terbuka membiayai. Kemudian mengikuti dispor seni, lomba karya ilmiah, debat, pelatihan, tim pembimbing penelitian dan karya ilmiah, mengikut sertakan mahasiswa dalam kegiatan akademik, baik ONMIPA, MIPANET School, dan lain-lain. Nah, jadi ini contoh setiap tahun kami selalu mengikutkan mahasiswa kami, mahasiswa FST untuk ikut bertanding ya dalam kegiatan ONMIPA namanya, yang biasanya itu dilombakan dari 3 atau 4 mata pelajaran dari bidang MIPA, matematik, kimia, fisika, biologi, ditandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Kemudian MIPANET School. MIPANET School juga ini kami setiap penyelenggaraan MIPANET School kami selalu menyertakan mahasiswa kami, mahasiswa FST, kalau misalkan memang itu temanya atau materinya sesuai dengan prodi kita. Ya, jadi misalkan di pertama itu MIPANET School yang pertama itu diadakan di PB tentang bioinformatika, nah, kami kirimkan mahasiswa dari biologi dan dari statistika. Kemudian MIPANET School yang kedua tahun yang lalu 2019, yang kedua itu diadakan di di ITB, di Institut Teknologi Bandung, itu tentang teori graph. Nah, kita waktu itu dari UT Bandung kita mintakan untuk melakukan seleksi pada mahasiswa prodi matematika, kemudian kita ikutkan di kegiatan MIPANET School selama 3 hari dan kita biayai, kita beri akomodasi, kita beri transport dan sebagainya. Kemudian berikutnya yang ketiga dilakukan di ITS. Berikutnya dilakukan di Universitas Negeri Malang dan sebagainya. Jadi 1 tahun itu kemarin tahun 2019 MIPANET School melaksanakan sebanyak 12 kali event. Namun kita mengirimkan ketika materinya sesuai dengan kita. Jadi kalau misalkan tentang material science misalnya gitu, di kita nggak ada prodinya atau kita tidak mahasiswanya kurang pas untuk mengikuti materi itu, maka kita tidak mengirimkan. Nah, ini dana penelitian atau penelitian, banyaknya penelitian yang kita lakukan. Nah, kita juga mengadakan seminar rutin ya dan selalu menerbitkan buku seminar nasional itu hasil karya dosen-dosen dari FST. Ya, sejak tahun 2016. Dari 2016, tema seminar nasional FST waktu itu adalah peran matematika, sains, dan teknologi dalam mendukung gaya hidup perkotaan atau urban lifestyle. Tahun 2017 tentang optimalisasi peran sains dan teknologi untuk mewujudkan smart city. Tahun 2018 peran matematika, sains, dan teknologi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Tahun 2019, peran matematika, sains, dan teknologi dalam kebencanaan. Nah, sebenarnya tahun 2020 kami merencanakan juga seminar internasional. Namun karena pandemi seperti ini dan belum reda, maka untuk seminar internasional tahun 2020 kita undur di tahun 2021. Dan semoga di tahun 2021 wabah ini sudah reda, bahkan sudah hilang dari Indonesia atau dari bumi ini. Kemudian kami juga melakukan seminar internasional tahun 2016 tentang educational technology to improve quality and access on a global scale. Kemudian tahun 2017 kami menjadi host untuk seminar internasional IORA-ICOR. Jadi IORA-ICOR itu adalah International Operation Research Association. Jadi ini perkumpulan para pakar matematika di bidang Operation Research ya tahun 2017. Ini presidennya Bapak Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran, Bapak Profesor Sudrajat itu.
Nah, waktu tahun 2017 UT diminta untuk menjadi host dan alhamdulillah waktu itu kita laksanakan pada tanggal kalau nggak salah bulan Oktober tahun 2017 dan lumayan berhasil dan sukses ya. Kemudian Seminar Nasional PKN tahun 2018, kemudian tahun 2019 kami juga menjadi host yaitu untuk Forum Perguruan Tinggi Statistik seluruh Indonesia. Ada sekitar 79 perguruan tinggi negeri maupun swasta yang tergabung dalam Forum Perguruan Tinggi Statistika Indonesia. Jadi pada bulan November tahun 2019 kami FST Universitas Terbuka menjadi host untuk pelaksanaan dari seminar Forstat selama 3 hari di UT Pusat di Pondok Cabe. Nah, ini pengabdian masyarakat jumlahnya. Nah, ini untuk kerjasama. Kerjasama ini kami lakukan dalam rangka untuk menjembatani atau mengimplementasikan para mahasiswa kita agar supaya bisa praktek dan bisa mencapai kompetensi yang diharapkan dari suatu mata kuliah tertentu di prodi tertentu. Jadi misalnya untuk prodi biologi teknologi pangan kami bermitra dengan Universitas Padjadjaran. Jadi untuk mahasiswa prodi biologi ketika semester 5, 6 dan 7 itu ada mata kuliah yang praktikum, mata kuliah praktikum. Sehingga ya kita harus mencari mitra kita di mana supaya mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktek itu bisa berpraktek. Nah, untuk wilayah Bandung kita kerjasama dengan Universitas Padjadjaran. Kemudian untuk ada Undip untuk wilayah Jawa Tengah, ada Unila Lampung, dan ada IT dan sebagainya ini. Jadi untuk prodi biologi maupun prodi teknologi pangan itu kami sudah melakukan PKS, perjanjian kerjasama antara dekan Fakultas Sains dan Teknologi UT dengan dekan fakultas yang ada di universitas itu. Yang sebelumnya memang di atasnya itu sudah dilakukan MOU atau Memorandum of Understanding antara rektor dengan rektor. Jadi misalkan antara Unila Universitas Negeri Lampung, rektor Universitas Negeri Lampung dengan rektor Universitas Terbuka diadakan MOU, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama PKS antar dekan untuk yaitu pelaksanaan praktikum mahasiswa kita di tempat universitas mitra tersebut. Kemudian tahun 2018 kami juga FST atau MIPA melakukan joint research dengan universitas dari Cekoslovakia di bidang perikanan, dengan UGM, dengan Fakultas Biologi, Undip dengan Perencanaan Wilayah Kota, Unpad dengan ya ada matematik, ada statistik, ada biologi dan lain-lain. Nah, prestasi FMIPA atau FST pada DIES tahun 2017 sampai 2019 dan kemarin tahun 2020 juga kita ada beberapa yang menjadi pemenang. Jadi di rentang tahun 2017-2019 itu kita pernah menjadi juara 1 tentang lingkungan sehat dan ruang kerja yang sehat. Kemudian tempat kerja dosen, pemenang yang kedua. Menjadi pemenang 1 bola voli, pemenang 1 tutor tuton. Nah, tahun ini juga tahun 2020 alhamdulillah 2 dosen kita juga menjadi pemenang juara 1 untuk tutor tuton. Kemudian dosen berprestasi pemenang kedua, Kaprodi pemenang kedua, karya ilmiah terbaik pemenang 1. Nah, untuk akreditasi program studi, nah ini dari 6 program studi strata 1 itu semua perolehan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, kami semua mendapatkan akreditasi B. Nah, sedangkan yang sistem informasi, kami sedang mengajukan usulan borang untuk dilakukan asesmen lapangan untuk
melakukan akreditasi untuk prodi sistem informasi. Mengapa? Karena sistem informasi itu baru baru diizinkan penyelenggaraan oleh kementerian pada tahun 2018. 28 April 2018, sehingga kita insya Allah dalam waktu dekat untuk sistem informasi akan dilakukan akreditasi oleh BANPT. Nah, borangnya sudah kita kirimkan, namun ada beberapa tambahan karena sudah melewati semester 2019.2020.1, sehingga kita harus nambahin data yang 2020.2-nya. Jadi itu, terima kasih sekilas tentang Fakultas Sains dan Teknologi. Silahkan untuk selanjutnya barangkali ada klarifikasi atau konfirmasi atau pertanyaan terkait dengan Fakultas Sains dan Teknologi. Berikutnya kami kembalikan kepada moderator Mas Angga. Baik. Terima kasih Pak Dekan atas paparan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para mahasiswa UT Bandung yang berada di daerah. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, ini banyak sekali Pak Dekan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Kami pilih beberapa pertanyaan yang sangat baik. Ini yang pertama ada dari Revi Rindiani, ini program studinya Sistem Informasi. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menjawab diskusi berdasarkan bahan ajar? Atau googling yang baik dan benar itu seperti apa, Pak? Nah, ini pertanyaan dari Revi Rindiani, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi. Ya. Langsung? Ya, Pak, dan kita langsung. Ya. Makasih Mbak Revi Rindiani ya. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Masih masih mahasiswa baru tapi sudah berpikir ke depan bagaimana menjawab diskusi ketika nanti di kegiatan tutorial online. Jadi yang seperti saya tadi sampaikan mengenai kode etik akademik. Jadi intinya adalah hindari copy paste. Hindari copy paste. Jadi kalau misalkan membaca bahan ajar, kemudian ada diskusi, ya. Nah, untuk menjawab itu jangan copy paste dari Google atau dari teman dan lain sebagainya. Jawablah hasil pemikiran atau pemahaman Anda ketika Anda memahami isi materi modul. Ya. Jadi ini contoh. Misalnya di saya contohkan misalnya median, ya. Cara mencari median misalkan. Berapakah misalnya median dari suatu kumpulan data misalnya, atau dari data. Nah, kebanyakan itu semua jawabnya sama gitu. Tapi misalnya ada yang kreatif itu misalnya jawabannya yang umum ada. Diurutkan dari kecil ke besar, kemudian itulah titik tengahnya, itulah median. Tetapi kalau yang kreatif, yang namanya mengurutkan, mencari titik tengah, itu kan tidak hanya dari kecil ke besar. Tetapi dari besar ke kecil juga kan mediannya sama, ketemunya, kan gitu. Nah, yang semacam itu. Jadi, umumnya misalnya berapa median 1, 2, 3, 4, misalnya tadinya belum diurutkan. Teracak misalnya 5, 4, 2, 1, 3 misalnya. Kemudian kan mencari median kan diurutkan dulu. Nah, kebanyakan ketika di diskusi itu, kebanyakan ngurutannya dari kecil ke besar. Tidak salah memang, tidak salah. Misalnya diurutkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka mediannya adalah 3, karena di tengah-tengahnya 3. Tetapi kalau yang mahasiswanya yang kreatif, itu kemudian dia dibalik.
5, 4, 3, 2, 1. Medianya sama-sama 3 karena nilai tengah kan gitu. Nah, itulah yang apa namanya jawaban-jawaban kreatif itu biasanya oleh dosen, oleh tutor itu lebih disuka ketimbang misalnya jawabannya apa namanya pada umumnya bahkan sama apa copy paste itu yang paling tidak disuka sebenarnya oleh para tutor itu, ya termasuk saya ketika menutor itu paling nggak suka kalau misalkan copy paste, apa jawab itu copy paste sama persis dengan temennya. Bahkan misalkan dalam satu kelas tutorial online misalnya ada 20 orang, itu kadang-kadang 7 orang tuh jawabannya sama. Nah itu umumnya tutor itu kurang suka yang begitu, dan hindarilah seperti itu. Yang copy paste itu dihindari. Karena itu akan merugikan juga secara kode akademik, etika akademik juga kurang baik untuk kita ya. Kira itu, Mbak Revi. Bagus pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Ini pertanyaannya dari Saudari Yeni Kurniatin. Program studinya agrobisnis bidang minat pertanian. Selamat siang, salam sejahtera. Mohon penjelasannya Pak mengenai kampus Merdeka dan penerapannya di Universitas Terbuka, khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, ya Mbak Yeni, ini pertanyaan bagus ini, pertanyaan sangat bagus ini. Jadi untuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, untuk Merdeka Belajar di kami itu kan sebenarnya sudah secara kurikulum sudah dibuat sedemikian sehingga ada beberapa mata kuliah yang kita bisa mengambil dari prodi yang lain maupun prodi yang lain bisa mengambil dari prodi kita. Ya, contoh misalnya agribisnis bidang minat pertanian. Itu kan kalau Kampus Merdeka Belajar kan intinya adalah 40% atau 20% itu mengambil di mata kuliah dengan jumlah SKS 20 itu mengambil dari prodi lain, ya kan? Atau 40% di perguruan tinggi yang lain atau di industri atau di perusahaan, kan gitu yang diakui kemudian SKS-nya. Nah, untuk di kami misalnya di program Mbak Yeni Kurniatin ini kan nanti di agribisnis ya. Nah, di agribisnis itu kan ada mata kuliah tidak semua dari prodi agribisnis. Nanti cek atau coba buka katalog di kurikulum agribisnis itu ada beberapa mata kuliah yang kodenya itu bukan kode agribisnis. Misalnya kode SAT. Itu artinya mata kuliah yang diambil atau yang ada di dalam kurikulum yang akan Mbak Yeni ambil di dalam seluruhnya di dalam kurikulum prodi agribisnis sampai tingkat sarjana yang sebanyak 144 SKS atau 145 SKS itu ada beberapa mata kuliah yang kodenya bukan kode agribisnis, tetapi kodenya kode SAT misalnya. Kode SAT apa di sana? Misalnya untuk mengambil mata kuliah setara dengan metode statistika, misalnya di sana mengambil mata kuliah pengumpulan dan penyajian data. Kan gitu. Kemudian mengambil mata kuliah yang lain, misalnya fisika dasar atau biologi umum. Nah, itu kan sudah dari prodi yang lain. Bahkan ada yang mengambil dengan mata kuliah dengan kode yang lain, misalnya kode EKMA. EKMA itu miliknya Fakultas Ekonomi. Kalau misalnya ADBI, misalnya pengantar statistika sosial, itu miliknya program studi administrasi bisnis dari Fakultas Hukum dan Sosial Politik. Nah, jadi secara Merdeka Belajar di kami itu sudah menerapkan itu. Begitupun juga dari program studi statistik.
Program studi statistik juga seluruh kurikulumnya itu tidak seluruhnya berkode SAT, berkode statistika. Tetapi ada juga yang berkode misalnya MSIM misalnya, yaitu dari prodi sistem informasi. Misalnya mau mengambil atau juga secara umum kita mahasiswa Universitas Terbuka mengambil mata kuliah belajar di era digital yang merupakan mata kuliah ciri khasnya Universitas Terbuka. Nah, itu kan sudah apa namanya? Kita sudah diberikan antar program studi juga sudah saling memberikan sudah saling kita bebas mengambil mata kuliah atau memberikan mata kuliah untuk prodi-prodi yang lain. Saya kira itu ya. Untuk Mbak Yeni. Iya. Terima kasih. Maaf, saya teruskan. Nah, baik. untuk yang bagaimana kalau kita magang di perusahaan kayak seperti di tatap muka dan sebagainya, ini pimpinan sedang masih menggodok ini kebijakan ini karena apa? Karena kita ada beberapa itu ya kita kan memang sekarang sudah trennya sudah anak-anak muda yang kuliah di Universitas Terbuka, tetapi kan sebagian besar itu kan sudah bekerja. Nah, apakah yang sudah bekerja ini sudah bisa dianggap sebagai bisa diakui sebagai SKS tertentu untuk mata kuliah tertentu. Jadi gitu ya. Jadi untuk melaksanakan kebijakan 4 pilar menteri terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, itu kami kalau untuk antar prodi di dalam universitas itu sudah ya di masing-masing kurikulum prodi yang ada 40 prodi di Universitas Terbuka itu sudah, tinggal yang di perusahaan ini seperti apa atau di lembaga lainnya atau di perguruan tinggi yang lainnya seperti apa. Nah, kalau di kami di FST yaitu tadi misalkan ketika mahasiswa kita ikutkan di kegiatan misalnya MIPANET School itu di sana kan misalnya diakui misalnya 3 SKS atau 6 SKS. Nah, itu kan bisa kita sebagai nanti diklaim sebagai itu sebagai kebijakan kita sudah menerapkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Dekan. Ya. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir. Ini dari Didi Soekardi, program studinya Sistem Informasi. Pertanyaannya, mohon diberikan tips atau kiat untuk mahasiswa di semester pertama di UT, khususnya pada Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih Pak Dekan. Ini dari Didi Soekardi, program studinya Sistem Informasi. Ya, terima kasih Mas Dini. Betul, ini yang paling rawan mahasiswa Universitas Terbuka itu adalah terjadi di semester 1, 2, dan 3. Mengapa kami katakan seperti itu? Karena persistensi atau ketahanan mahasiswa untuk belajar terus atau berhasil atau tidaknya dari Universitas Terbuka itu terletak di semester 1, 2, dan 3. Itu sudah diakui oleh kita semua yang ada di Universitas Terbuka, ya, tidak hanya di Fakultas Sains dan Teknologi, juga fakultas yang lain. Jadi memang paling rawan itu di semester 1. Karena apa? 1, 2, 3 itu. Karena apa? Di semester awal itu biasanya mahasiswa itu kan dari SD, SMP, SMA itu kan pembelajarannya kan itu selalu tatap muka. Diterangin dari A sampai Z oleh Pak gurunya. Nah, tiba-tiba masuk ke Universitas Terbuka yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh. Ya, sistem belajar dituntut kemandirian yang kuat. Tidak ada seleksi masuk. Seleksinya nanti seleksi alam. Iya kan? Nah, biasanya ketika mahasiswa di awal itu, misalnya dari 6 mata kuliah yang diambil di semester awal, kemudian dari 6 itu yang lulus hanya 1, yang 5 misalnya lulusnya D, E, D, E, biasanya itu kemudian motivasinya turun. Nah, oleh karena itu, kami Universitas Terbuka bersama dengan teman-teman UPBJJ Universitas Terbuka, dalam hal ini UT Bandung, itu akan membekali
Anda semua, para mahasiswa khususnya mahasiswa baru, untuk menjadi kuat, untuk menjadi pembelajar yang tangguh. Bagaimana sih cara belajar mandiri? Kalau kurikulum, kalau kompetensi yang akan dihasilkan dari Universitas Terbuka, dari IPB, dari UI, dari UGM, itu sebenarnya sama. Karena kurikulum kami juga mengikuti kurikulumnya mereka. Karena kami mengembangkan kurikulum juga kami benchmark kepada mereka. Kami panggil para pakar dari mereka, dari UGM, dari ITS, dari IPB. Dan kami juga punya asosiasi. Ada Indo MS, ada Forsta. Dan kami itu sama, misalnya prodi statistika, itu sama, kurikulumnya sama. Hanya beda masalah delivery. Kalau di kampus tatap muka itu ya tatap muka, ya kan? Kalau di kita melalui media, melalui bimbingan terbatas, melalui tutorial online 8 kali pertemuan, melalui tutorial tatap muka atau webinar, ya juga 8 kali pertemuan, baik itu 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS, semuanya bimbingannya terbatas. Lebih kepada kemandirian mahasiswa. Motivasi yang kuat dari mahasiswa. Ibaratnya, ini saya menyetir dari salah satu kepala UPBJ, ibaratnya Anda nih kalau kuliah di Universitas Terbuka atau menjadi mahasiswa Universitas Terbuka, ibaratnya Anda nih belajar bersepeda. Ya. Pertamanya jatuh, ya kan? Belajar lagi, goes lagi, jatuh. Terus saja sampai lecet-lecet terus. Tapi ketika nanti sudah ibaratnya itu di semester 1 Anda terjatuh bangun, semester 2 Anda lecet, tapi ketika Anda sudah bisa naik sepeda, untuk pengen jatuh aja susah. Kan gitu. Kalau Anda sudah lancar bersepeda, untuk pengen, aduh saya pengen jatuh, itu aja susah. Nah, jadi memang di awal ini, di semester awal ini, di semester 1, semester 2, itu Anda harus betul-betul motivasinya yang kuat, gitu ya. Atur waktu untuk belajar gitu, bagaimana strategi belajar dan sebagainya. Nanti insya Allah ada sesi yang lain dari teman-teman dari UT Bandung mungkin akan mengagendakan ini, bagaimana sih cara belajar membaca efektif, bagaimana cara merangkum, bagaimana cara berdiskusi, dan itu insya Allah akan membantu sehingga Anda ini bisa menjadi pembelajar yang tangguh. Pembelajar yang tangguh. Nah, ketika diskusi, silahkan Anda manfaatkan dengan tutor Anda, manfaatkan. Kalau yang nggak ngerti, tanyakan, manfaatkan. Pokoknya kami dengan dukungan TIK ya, kami siap, para tutor terbuka, insya Allah siap ya untuk melayani Anda semua mahasiswa dalam khususnya mahasiswa FST untuk sama-sama meraih jenjang sarjana yang Anda cita-citakan. Nah, kami informasikan, umumnya memang selesainya mahasiswa sampai sarjana itu di Universitas Terbuka umumnya menurut penelitian itu 5 tahun atau 10 tahun. Menurut saya sangat wajar ya, karena sambil bekerja, sambil kuliah, sambil bekerja. Tapi saya yakin kalau Anda melulu belajar, tidak memikirkan yang lain, tidak bekerja, tidak ngurusin anak atau ngurusin ini dan sebagainya, melulu belajar. Saya yakin 4 tahun atau 8 semester itu lulus. Saya punya banyak bukti. Alumni FST tahun lalu, wisuda tahun lalu, ada namanya Mas Indra. Itu 7 semester program studi biologi selesai. 3,5 tahun. IPK-nya 3,76. Sekarang sedang melanjut S2 di IPB, jurusan biologi. Artinya apa? Artinya bisa. Kalau kita sungguh-sungguh bisa. Memang kita nggak menerapkan sistem drop out. Kita tidak mendrop outkan mahasiswa. Mau mahasiswa mengambil 2 mata kuliah, kemudian semester berikutnya mau istirahat dulu akademik, silahkan. Tetapi setelah 4 semester harus lapor dan sebagainya, kan ada tata caranya. Tetapi ya itu tadi, itu bergantung kepada mahasiswanya.
semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi. Tidak ada DO, seleksinya tidak ada. Silahkan masuk di universitas terbuka, seleksinya seleksi alam. Kalau Anda sungguh-sungguh, ya itu tadi, saya yang mengibaratkan, saya sekali lagi menyetir dari teman kita, direktur PPJ yang lain, bahwa ibaratnya orang belajar sepeda. Di semester pertama, kedua, betul, Mas siapa tadi tuh, Mas Denny ya yang nanya. Betul, jadi pertama tuh memang kudu kita merubah dari yang biasa belajar kita diberikan oleh guru, kalau bahasa Jawanya dicekoi, dan sekarang kita harus menggali sendiri dari BMP, dari modul yang saudara-saudara sudah terimakan, belajar, kemudian menggali ilmu itu, kemudian dengan disiplin waktu, kemudian Anda ikut tutorial, ada kontribusinya 30%, kemudian Anda ikut UAS, ada kontribusinya sekitar 70% dan sebagainya. Itu insya Allah kalau Anda motivasinya kuat, kemudian disiplin, insya Allah seperti saya sampaikan tadi, tidak hanya tadi Mas Indra yang 7 semester selesai, sudah banyak. Bahkan 2 semester yang lalu dari PWK, dari Universitas Terbuka Purwokerto, itu mahasiswa dari Tegal, IPK-nya 4,0. Program studi PWK. Memang di masyarakat ini banyak juga ya, mohon maaf ngapunten, kayaknya alergi kalau mau masuk ke fakultas MIPA atau fakultas Sains dan Teknologi, karena lulusnya susah, IPK-nya susah. Tetapi ada tuh kan, bukti gitu ya. Nah, kemarin waktu 2018-2019 mendapatkan hadiah dari Kementerian Ristek dan Teknologi, Pak Nasir waktu itu memberikan hadiah kepada yang bersangkutan karena IPK-nya 4 dari program studi PWK, Perencanaan Wilayah Kota. Mahasiswa dari Tegal, UPBJ JUT Purwokerto. Nah, saya harap juga ya ini dari UT Bandung nih, saya harap. Nah, alhamdulillah dari UT Bandung ini untuk sistem informasi mahasiswanya mendekati 90 mahasiswa barunya. Mahasiswa baru untuk prodi sistem informasi 90. Memang ini program studi yang kami harapkan bisa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, karena ini program studi yang tanda petik di era seperti ini, di era revolusi 4.0 dan sebagainya, itu untuk taraf dan sebagainya itu bisa akan banyak. Gitu, Mas Angga, monggo. Ya, baik. Mohon maaf, agak lama tadi terakhirnya. Sambil sebenarnya itu untuk closing saya sebenarnya. Tapi kita sampaikan aja. Karena tadi pertanyaannya sangat bagus, bagaimana untuk mensiasati agar dia berhasil. Nah, sekali lagi yaitu motivasi dan semangat. UT tidak mengenal drop out, tetapi seleksinya akan dilakukan secara seleksi alam. Tapi mudah-mudahan yang angkatan tahun 2020.2 dari UT Bandung ini bisa bertahan dan bisa segera lulus. Kami juga tidak ingin lama-lama Anda di FST, paling enggak 4 tahun atau 8 syukur 7 semester atau 3,5 tahun sudah lulus menjadi alumni kami, alumni Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Saya kira itu, Mas Angga. Ya. Baik, Pak Dekan, sangat-sangat memotivasi apa yang telah disampaikan oleh Pak Dekan dari awal tadi sampai dengan di akhir. Kalau saya tarik kesimpulan, intinya Fakultas Sains dan Teknologi ini sangat menjunjung tinggi suasana akademik dan etika akademik, di mana kode etik ini tidak hanya berlaku untuk dosen dan juga para tutor ataupun tenaga pendidikan di UT, tetapi kode etik ini sangat juga ya harus diikuti dan diterapkan oleh para mahasiswa semuanya, khususnya mahasiswa FST. Dan tentu saja FST sangat mendukung semua mahasiswa FST di daerah dalam kegiatan-kegiatan akademik, baik di tingkat nasional atau internasional. Banyak sekali agenda-agenda akademik yang diselenggarakan oleh FST, sehingga nantinya rekan-rekan para mahasiswa
FST di UT Bandung diharapkan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan akademik tersebut. Dan tentu saja FST sangat mendukung program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud, sehingga diharapkan mahasiswa FST UT Bandung bisa menjadi pembelajar yang tangguh, memiliki motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi, bersungguh-sungguh, dan disiplin, sehingga bisa lulus kuliah di UT tepat waktu. Mungkin dan bisa IPK bagus. Betul. Dan IPK-nya bagus. Dan juga IPK-nya 4. Nanti nyari kerja atau mau melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi bisa lancar. Amin. Baik, itu saja kesimpulan bisa saya tarik. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Dekan, Bapak Dr. MSI. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Pak Dekan pada siang hari ini di sesi kuliah umum dan silaturahmi Pak Dekan dengan para mahasiswa, khususnya mahasiswa FST di Kota Bandung. Baik, saya Mas Angga, saya mohon pamit ke Pak Direktur, teman-teman UT Bandung. Terima kasih. Ini sangat luar biasa di hari Sabtu Minggu, kegiatannya sangat banyak. Jaga kesehatan, saling doa, mudah-mudahan kita semua terlindungi dari wabah ini ya, saya kira, dan selalu sehat. Terima kasih pada mahasiswa, sekali lagi mohon semangat ya, jadilah pembelajar yang tangguh sehingga bisa lulus tepat waktu dan dengan IPK yang membanggakan. Dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama kepada Pak Direktur, Pak Mas Angga, semua teman-teman, pimpinan di UT Bandung, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dekan. Baik, sebelum saya kembalikan kepada MC, saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam memandu kegiatan di siang hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Ingatkan kembali untuk Ibu dan Bapak yang ingin memperoleh sertifikat dalam acara kegiatan kuliah umum ini, peserta wajib mengisi feedback pada link yang tertera di kolom chat. Baiklah, demikian acara kuliah umum bersama Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah bergabung dari awal hingga akhir acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kembali lagi di acara kuliah umum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon pamit ya. Ya.